pernahkah hatimu benar-benar hancur? Situasi ini bisa terjadi saat kamu melihat pasangan yang kamu percaya ternyata berkhianat. Rasanya sakit sekali, tubuh gemetar, dan itu membuatmu bertanya-tanya, kenapa dia tega melakukan ini? Ya, perselingkuhan bukan hanya soal pengkhianatan cinta, tapi juga penghancuran harga diri dan kepercayaan. Dan itulah mengapa penting bagimu untuk tahu apa yang harus dilakukan saat menghadapi kenyataan pahit ini. Jadi dalam video ini, aku akan membahas topik 10 hal yang harus kamu lakukan saat diselingkuhi pasanganmu. Meskipun pengkhianatan itu menyakitkan, kamu tetap bisa bangkit dengan kepala tegak. Dan yakinlah, kamu masih pantas mendapatkan cinta yang setia dan tulus. Mari kita mulai. 1. Tenangkan diri dan hadapi dengan kepala dingin. Diselingkuhi adalah salah satu hantaman terbesar dalam hidup. Rasanya dada seperti diremas, napas terasa sesak, dan pikiran berputar tanpa arah. Saat pertama kali tahu, tubuhmu mungkin gemetar. Hatimu seperti ditusuk ribuan duri sekaligus. Namun justru di momen inilah kamu perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menyangkal luka, tapi untuk menjaga dirimu agar tidak hancur. Sebab banyak orang yang saat diselingkuhi, terburu-buru bereaksi dengan kemarahan. Ada yang langsung membalas dengan teriakan, bahkan dengan dendam yang membakar. Padahal, langkah pertama yang paling penting adalah menenangkan diri, karena pikiran yang panas seringkali membuat keputusan yang salah. Banyak yang akhirnya menyesal karena bereaksi dengan emosi sesaat. Mereka kehilangan harga diri, padahal yang bersalah bukan mereka. Tenang bukan berarti lemah. Tenang bukan berarti menerima pengkhianatan dengan pasrah. Tenang adalah bentuk kekuatan jiwa, karena hanya orang yang kuat yang bisa menahan diri di saat hatinya runtuh. Tarik napas dalam-dalam, biarkan tubuhmu sedikit lebih rileks. Kalau perlu, menjauh sebentar dari pasanganmu. Jangan langsung melabrak, jangan langsung menuduh tanpa kendali. Berikan ruang agar dirimu bisa berpikir lebih jernih. Ingatlah bahwa saat emosimu memuncak, lawanmu bisa memutar balik keadaan. Dia bisa menuduhmu berlebihan, atau bahkan menyalahkanmu. Mereka bisa menggeser cerita, dan seakan-akan kamulah yang salah. Ketenanganmu adalah tameng agar itu tidak terjadi. Menenangkan diri bukan hanya soal pikiran, tapi juga hati. Tangisi jika perlu, keluarkan emosimu di tempat yang aman. Boleh berteriak sendirian, boleh menulis semua luka di kertas. Yang penting, jangan lepaskan emosi itu ke orang yang salah. Kamu tidak harus berpura-pura kuat di depan siapapun. Kamu tidak harus menahan air mata hanya demi terlihat tegar. Kesedihanmu valid, sakitmu nyata, dan itu wajar. Tapi tetaplah jaga martabatmu, karena martabat itu milikmu sendiri. Karena beberapa orang yang tak mampu menenangkan diri, mereka langsung mencari pelarian. Ada yang melampiaskan dengan cara merusak dirinya. Ada yang membalas dengan selingkuh balik, hanya untuk melawan sakit. Tapi percayalah, itu hanya memperparah luka yang sudah ada. Ketenangan akan membantumu melihat situasi dengan lebih luas. Apakah pasanganmu menyesal atau justru menyangkal? Apakah hubungan ini masih bisa diperbaiki atau harus ditinggalkan? Semua itu hanya bisa terlihat jika emosimu sudah mereda. Jangan terburu-buru mengambil keputusan besar saat emosimu belum tenang, karena apapun yang diputuskan dalam amarah seringkali membawa penyesalan. Kalau kamu memilih pergi, pergilah dengan bermartabat. Kalau kamu memilih bertahan, bertahanlah dengan kesadaran penuh. Menjadi tenang adalah langkah awal untuk mengembalikan kendali hidupmu. Bukan pasanganmu yang menentukan bagaimana kamu harus bersikap. Bukan perselingkuhan itu yang berhak merusak siapa dirimu. Hanya kamu yang punya kuasa atas dirimu sendiri. Kamu berhak marah. Kamu berhak kecewa. Tapi jangan biarkan rasa itu membuatmu kehilangan arah. Sebab di balik badai paling kelam, ketenanganlah yang menuntun jalan. Dan itulah senjata terkuatmu menghadapi pengkhianatan. Renungan untukmu di poin 1 ini. Kadang, ketenangan lebih berisik daripada teriakan. Diamnya orang yang terluka bisa jauh lebih menusuk. Bukan karena pasrah, tapi karena ia tahu nilainya sendiri. Dan ia memilih menjaga martabatnya.
bahkan saat hatinya hancur. Jangan buru-buru bereaksi hanya karena ingin terlihat kuat. Kekuatan sejati justru ada di kendali diri. Karena marah bisa dimiliki siapa saja, tapi tenang hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang matang. Kamu tidak bisa mengendalikan pilihan pasanganmu, tapi kamu bisa mengendalikan pilihanmu sendiri. Apakah kamu akan hancur oleh luka ini, atau berdiri lebih tegak dengan kepala dingin? Saat diselingkuhi, kamu kehilangan seseorang, tapi jangan sampai kamu juga kehilangan dirimu sendiri. Jaga hatimu, jaga martabatmu, jaga arah hidupmu, karena kamu jauh lebih berharga dari pengkhianatan itu. 2. Validasi perasaanmu. Jangan menyangkal luka yang ada. Saat kamu tahu pasanganmu selingkuh, luka itu nyata, bukan sekadar cerita, bukan sekadar prasangka. Hati terasa sobek, dada terasa sesak, dan air mata sulit tertahan. Itu semua adalah bukti bahwa kamu manusia yang punya perasaan. Namun banyak orang mencoba menolak rasa sakit itu. Mereka pura-pura kuat, berpura-pura tidak peduli. Ada yang berkata dalam hati, "Aku baik-baik saja." Padahal, jauh di dalam, luka itu membusuk dan semakin dalam. Menolak rasa sakit hanya akan membuatmu semakin hancur. Karena luka yang tidak diakui, tidak akan pernah sembuh. Kamu bisa mengabaikannya sejenak, tapi ia akan kembali lebih besar. Sampai akhirnya kamu meledak tanpa bisa lagi mengendalikan diri. Maka, berhentilah menyangkal perasaanmu. Kalau kamu marah, akui bahwa kamu marah. Kalau kamu sedih, akui bahwa kamu sedih. Kalau kamu merasa dikhianati, jangan takut mengatakannya. Validasi perasaan artinya mengizinkan dirimu untuk merasa, menghormati emosimu sendiri tanpa menganggapnya kelemahan. Karena emosi bukan tanda ketidakmatangan. Emosi adalah cara jiwa memberi sinyal bahwa ada luka yang harus dipahami. Tidak ada yang salah dengan menangis. Tidak ada yang salah dengan merasa lemah. Yang salah adalah berpura-pura tidak sakit, padahal hatimu berdarah. Yang salah adalah menekan perasaan, lalu menyiksa diri sendiri. Banyak orang kehilangan dirinya karena sibuk menyenangkan orang lain. Mereka bilang, "Aku harus terlihat kuat supaya tidak diremehkan." Mereka sembunyikan tangis, mereka tahan semua rasa sakit. Akhirnya, mereka hidup dengan topeng yang semakin berat dipikul. Kamu tidak harus selalu terlihat tegar. Kamu tidak harus selalu terlihat mampu. Justru dengan mengakui luka, kamu membuka pintu untuk penyembuhan. Karena penyembuhan selalu dimulai dari pengakuan yang jujur. Kalau kamu ingin menulis perasaanmu, tulislah di buku harian. Kalau kamu ingin berteriaklah di ruang kosong. Kalau kamu ingin menangis, menangislah sampai puas. Itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk keberanian untuk jujur. Validasi perasaanmu bukan berarti membiarkan diri larut tanpa batas. Bukan berarti kamu boleh tenggelam dalam kesedihan tanpa keluar. Tapi ini adalah tentang memberi ruang bagi emosimu untuk bernapas, supaya kamu bisa kembali berdiri dengan langkah yang lebih kokoh. Bayangkan luka fisik di tubuhmu. Kalau kamu berdarah, kamu tidak mungkin menutupinya dengan senyuman. Kamu butuh membersihkan lukanya, merawatnya, dan mengizinkan waktu bekerja. Begitu pula dengan luka hati, ia butuh diakui dan dirawat. Jangan pernah merasa bersalah karena kamu terluka. Kamu bukan lemah, kamu hanya manusia yang sedang dikhianati. Dan wajar kalau hati manusia hancur saat cinta dikhianati. Itu bukan kelemahan, itu bukti bahwa hatimu pernah sungguh mencinta. Validasi perasaan juga berarti tidak membandingkan lukamu dengan orang lain. Jangan dengarkan mereka yang berkata, "Ah, kamu lebay." Jangan terjebak dengan pikiran, "Harusnya aku kuat seperti orang lain." Lukamu itu unik, dan kamu berhak merasakannya dengan caramu sendiri. Renungan untukmu di poin 2 ini. Luka yang disangkal hanya akan tumbuh menjadi racun. Ia akan memakanmu dari dalam, tanpa pernah benar-benar hilang. Tapi luka yang diakui, punya kesempatan untuk sembuh. Karena kejujuran pada diri adalah obat pertama bagi hati. Jangan takut terlihat rapuh di mata orang lain. Kerentanan bukan kelemahan. Kerentanan adalah keaslian, dan justru disitulah kekuatanmu tumbuh.
Karena kamu berani jujur dengan siapa dirimu sebenarnya. Ingatlah, tidak ada standar tunggal dalam menghadapi luka. Setiap orang punya caranya. Setiap hati punya waktunya. Jangan bandingkan prosesmu dengan siapapun. Yang penting, kamu tetap setia pada perasaanmu sendiri. Saat kamu validasi perasaanmu, kamu sedang memeluk dirimu sendiri. Kamu sedang berkata pada jiwa yang retak, "Aku bersamamu." Dan dari pelukan itulah, kekuatan perlahan kembali. Hingga suatu hari nanti, luka itu akan sembuh dengan bermartabat. 3. Cari fakta yang jelas. Jangan hanya mengandalkan dugaan. Diselingkuhi adalah luka yang perih. Tapi ada yang lebih menyiksa daripada kenyataan, yaitu hidup dalam ketidakpastian, penuh dugaan tanpa kepastian. Pikiranmu terus berputar, bertanya-tanya, tapi tak ada jawaban yang jelas. Banyak orang hancur bukan hanya karena diselingkuhi, tapi karena mereka terjebak di dalam prasangka. Mereka sibuk menebak-nebak, mencari tanda kecil untuk dijadikan bukti. Padahal prasangka seringkali mempermainkan pikiran kita sendiri. Kamu mungkin merasa curiga saat pasanganmu sering hilang kabar. Kamu mungkin terluka saat dia mulai menjauh secara emosional. Tapi ingatlah, kecurigaan tanpa bukti yang jelas bisa menjadi jebakan. Karena prasangka yang salah justru bisa merusak dirimu sendiri. Itulah mengapa kamu harus mencari fakta yang benar-benar jelas. Bukan hanya mendengar gosip, bukan hanya membaca tanda-tanda samar. Tapi pastikan ada bukti yang kuat, yang tidak bisa diputarbalikan, sebab disitulah letak kekuatanmu saat harus menghadapi pasanganmu. Bayangkan jika kamu menuduh hanya berdasarkan perasaan, pasanganmu bisa dengan mudah menyangkal. Bahkan dia bisa balik menyalahkanmu karena dianggap berlebihan. Dan pada akhirnya, kamulah yang terlihat bersalah. Tapi jika kamu punya fakta yang nyata, ceritanya berbeda. Kamu bisa bicara dengan kepala tegak. Kamu bisa bertanya tanpa takut dianggap paranoid, karena bukti yang jelas tidak bisa dipungkiri. Bukti itu bisa berupa pesan yang tidak wajar, percakapan yang menyeratkan lebih dari sekadar teman, kebiasaan yang berubah secara drastis tanpa alasan, atau kesaksian yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun perlu diingat, mencari fakta bukan berarti menjadi detektif tanpa batas. Bukan berarti kamu harus merusak dirimu dengan terus menguntit. Karena jika kamu terlalu tenggelam dalam pencarian, jiwamu bisa ikut hancur. Cukup kumpulkan yang secukupnya, agar kebenaran bisa terungkap. Saat kamu punya bukti yang kuat, maka posisimu lebih terlindungi. Kamu tidak lagi berbicara dengan emosi kosong, tapi kamu berbicara dengan dasar yang jelas. Dan itu membuat pasanganmu sulit mengelak. Selain itu, fakta yang jelas juga penting untuk dirimu sendiri. Supaya hatimu tidak digantung di antara curiga dan percaya. Supaya kamu tidak terus menerka, apakah ini nyata atau hanya imajinasi. Karena kepastian, meski pahit, jauh lebih baik daripada prasangka. Pikiran yang terus-menerus curiga hanya akan menggerogoti batinmu. Kamu akan hidup dalam kecemasan yang tidak ada ujungnya. Tidurmu terganggu, tenangmu hilang, bahkan kesehatanmu bisa rusak. Maka, lebih baik tahu kebenarannya meski menyakitkan. Kebenaran mungkin meruntuhkan hatimu, tapi kebenaran juga akan memerdekakanmu. Karena dengan tahu yang sebenarnya, kamu bisa menentukan arah hidupmu. Apakah kamu akan bertahan atau memilih untuk pergi? Jangan biarkan dirimu hidup dalam bayangan ketidakpastian. Karena ketidakpastian hanya akan menyikapmu dalam rasa sakit yang tak jelas. Sementara kepastian, walau pahit, memberi jalan keluar, dan jalan keluar selalu lebih baik daripada jalan buntu. Kamu berhak tahu kebenarannya. Kamu berhak memastikan apakah cintamu dikhianati atau tidak. Karena hatimu terlalu berharga untuk terus dimainkan dengan kebohongan. Dan hidupmu terlalu berarti untuk terus ditahan oleh prasangka. Renungan untukmu di poin 3 ini. Kebenaran memang seringkali melukai, tapi ketidakjelasan bisa membunuhmu perlahan. Lebih baik sekali hancur karena kebenaran, daripada pelan-pelan mati oleh prasangka yang tak berujung. Jangan takut mencari fakta yang nyata, karena hanya dengan kepastian, kamu bisa mengambil langkah bijak. Dugaan hanya akan menjeratmu dalam lingkaran setan,
tapi kebenaran akan membebaskanmu, walau pahit rasanya. Ingatlah, kamu tidak bisa melindungi hatimu dengan kebohongan. Menutup mata hanya menunda luka, bukan menyembuhkannya. Kamu harus berani melihat apa yang sebenarnya terjadi, karena keberanian itulah yang akan menguatkanmu ketika kebenaran sudah di depan mata. Jangan lari darinya meski hatimu takut. Terimalah dengan kepala tegak, walau air mata jatuh, sebab hanya kebenaran yang akan membawamu pada kebebasan sejati. 4. Bicarakan dengan pasangan secara jujur dan terbuka. Setelah kamu menenangkan diri dan memastikan fakta, langkah berikutnya adalah berbicara, bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah yang membabi buta, tapi dengan keberanian untuk membuka luka dan menaruhnya di atas meja. Karena tanpa komunikasi yang jelas, luka itu akan terus membusuk. Banyak orang memilih diam. Mereka takut kalau bicara, hubungan akan benar-benar berakhir. Ada juga yang memilih pura-pura tidak tahu, demi mempertahankan status semu. Tapi diam hanya akan membuat luka makin dalam dan menghancurkan dirimu perlahan. Bicarakan dengan pasanganmu secara jujur dan terbuka. Katakan apa yang kamu tahu, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu rasakan. Jangan menutupi sakitmu dengan kalimat basa-basi. Sampaikan dengan tenang tapi tegas bahwa kamu tahu ada sesuatu yang salah. Kejujuran memang seringkali menakutkan, apalagi kalau kamu takut kehilangan orang yang kamu cintai. Tapi hubungan tanpa kejujuran hanyalah rumah rapuh yang menunggu runtuh. Tidak ada cinta sejati yang bisa hidup di atas kebohongan. Berbicara dengan terbuka bukan berarti menyerang, bukan berarti kamu melempar tuduhan dengan nada tinggi. Itu hanya akan membuat pasanganmu defensif dan mencari alasan. Yang perlu kamu lakukan adalah menyampaikan luka, bukan hanya kemarahan. Katakan dengan jelas bagaimana perasaanmu. Katakan bagaimana rasa sakit itu memengaruhi hatimu. Bukan untuk menemis belas kasihan, tapi untuk menunjukkan bahwa hatimu terluka karena pengkhianatan. Terkadang pasangan akan menyangkal. Mereka bisa mencari 1000 alasan untuk bersembunyi. Ada yang marah balik, ada yang menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkanmu. Disinilah ketenangan dan bukti yang kamu miliki akan berbicara. Kamu tidak perlu menangis histeris untuk membuktikan kebenaran. Kamu tidak perlu berteriak agar didengar. Kebenaran yang jelas akan berdiri dengan sendirinya. Yang kamu perlukan hanyalah suara yang jujur dan hati yang tegas. Jika pasanganmu masih punya hati, maka percakapan itu akan membuka matanya. Dia akan sadar bahwa perbuatannya melukai orang yang dia cintai. Tapi kalau hatinya sudah tertutup, maka setidaknya kamu tahu siapa dia sebenarnya. Berbicara secara terbuka juga akan melindungimu dari penyesalan, karena kamu sudah memberi kesempatan untuk mendengar penjelasannya. Kamu sudah berusaha mekomunikasikan luka yang kamu rasakan. Dan keputusan selanjutnya tidak lagi kamu sesali, karena kamu sudah jujur. Jangan biarkan perselingkuhan jadi rahasia yang tidak pernah dibicarakan. Karena rahasia itu akan tumbuh menjadi jurang yang memisahkan kalian. Hanya percakapan jujur yang bisa menjembatani jarak itu. Kalau jembatan itu patah, setidaknya kamu sudah tahu waktunya untuk pergi. Kejujuran adalah kunci. Bahkan jika hasilnya pahit, lebih baik mendengar kebenaran yang menghancurkan daripada terus hidup dalam kebohongan yang menipu. Karena kebohongan hanya memperpanjang penderitaanmu. Jangan takut kehilangan karena kejujuran. Takutlah kehilangan dirimu sendiri karena terus berbohong demi bertahan. Karena hubungan sejati tidak butuh kepura-puraan. Hubungan sejati hanya bisa hidup di atas kejujuran, betapapun pahitnya. Renungan untukmu di poin 4 ini. Kadang, kejujuran memang menyakitkan, tapi ketidakjujuran jauh lebih berbahaya. Ia merusak perlahan, tanpa kamu sadar kapan mulai runtuh. Hingga akhirnya kamu hanya tinggal puing-puing hati yang hancur. Berbicara dengan jujur bukan soal menyalahkan, tapi soal menghargai dirimu sendiri. Karena kamu berhak didengar, kamu berhak menyampaikan luka. Dan itu bukan kelemahan, tapi keberanian yang sejati. Ingatlah, orang yang benar-benar mencintaimu akan berani bicara jujur meski menyakitkan. Orang yang hanya ingin bermain akan terus bersembunyi di balik kebohongan.
Jadi jangan takut membuka mulutmu. Jangan takut menaruh hatimu di atas meja. Kalau cintanya tulus, dia akan tetap tinggal. Kalau tidak, biarlah dia pergi, agar kamu bisa merdeka. 5. Jangan menyalahkan diri sendiri atas perselingkuhan. Salah satu racun paling mematikan setelah diselingkuhi adalah menyalahkan diri sendiri. Banyak orang yang hancur bukan hanya karena dikhianati, tetapi karena mereka menaruh semua kesalahan di pundaknya sendiri. Seolah-olah perselingkuhan terjadi karena dirinya tidak cukup baik. Mungkin kamu pernah berpikir, apa aku kurang cantik? Atau aku tidak cukup tampan, tidak cukup perhatian, tidak cukup sabar. Pikiran itu datang berulang kali, menusuk tanpa henti, dan perlahan harga dirimu runtuh sedikit demi sedikit. Namun, berhentilah di situ. Kamu harus ingat satu hal, perselingkuhan adalah pilihan. Itu keputusan yang dibuat pasanganmu, bukan kelemahanmu. Kamu tidak bisa disalahkan atas pilihan buruk orang lain. Orang yang selingkuh selalu punya alasan. Ada yang menyalahkan kebosanan, ada yang menyalahkan jarak, ada yang menyalahkanmu, seolah-olah semua karena kekuranganmu. Tapi kenyataannya, mereka yang memilih jalan itu, bukan kamu. Kalau ada yang kurang dalam hubungan, orang yang dewasa akan memilih bicara, bukan berkhianat. Orang yang berani akan menghadapi masalah, bukan kabur ke pelukan orang lain. Perselingkuhan bukan solusi. Perselingkuhan adalah pengkhianatan. Menyalahkan diri sendiri hanya akan menambah luka. Kamu akan merasa tidak berharga, seakan-akan kamu penyebab semua ini. Padahal hatimu sudah cukup remuk tanpa ditambah beban palsu. Menghukum diri sendiri hanya membuatmu semakin rapuh. Sadarlah, kamu sudah berusaha mencintai dengan tulus. Kamu sudah memberi perhatian dengan caramu sendiri. Kamu sudah setia dan berjuang untuk menjaga hubungan. Kalau itu tidak dihargai, itu bukan salahmu, tapi pilihan mereka. Orang yang setia bukan berarti sempurna. Orang yang setia bukan berarti tanpa kekurangan. Tapi kesetiaan selalu lebih bernilai daripada semua kesempurnaan palsu. Dan jika dia memilih selingkuh, berarti dia buta terhadap nilai itu. Jangan biarkan pikiranmu terjebak dalam kalimat, "Kalau saja aku lebih baik, dia tidak akan selingkuh." Itu jebakan yang membuatmu merasa rendah. Padahal kebenarannya, orang yang benar-benar mencintai tidak akan selingkuh. Kamu boleh bercermin, belajar, dan memperbaiki diri, tapi jangan pernah melakukan itu dengan beban rasa bersalah yang salah tempat. Perbaiki diri karena kamu ingin lebih baik untuk dirimu sendiri, bukan karena kamu menyalahkan dirimu atas luka yang bukan salahmu. Jangan biarkan luka ini mencabut harga dirimu. Jangan biarkan pengkhianatan orang lain merusak pandanganmu tentang cinta. Kesalahan mereka bukanlah cerminan siapa dirimu. Kesalahan mereka hanya mencerminkan siapa sebenarnya mereka. Banyak orang yang setelah diselingkuhi, berhenti percaya pada cinta, berhenti percaya pada dirinya sendiri. Padahal cinta sejati tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Kamu bukan penyebab dia selingkuh. Kalau dia dewasa, dia akan jujur. Kalau dia bijak, dia akan bicara. Tapi karena dia memilih jalan singkat, biarlah itu menjadi tanggung jawabnya. Renungan untukmu di poin 5 ini. Jangan hukum dirimu atas kesalahan orang lain. Kamu berharga, bahkan ketika ada yang gagal menghargaimu. Pengkhianatan tidak mengurangi nilaimu, hanya membuka mata bahwa dia bukan orang yang tepat untukmu. Kesalahan terbesar setelah diselingkuhi adalah kehilangan cinta pada diri sendiri. Kamu sibuk menyalahkan diri, padahal kamu yang paling terluka. Kamu pantas disembuhkan, bukan dipukul lagi dengan rasa bersalah. Peluk dirimu, jangan jatuhkan dirimu sendiri. Ingatlah, kesetiaanmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Kalau dia tidak bisa melihatnya, biarlah itu menjadi kerugian dia. Jangan ubah hatimu hanya karena seseorang gagal menghargai. Karena dunia masih punya orang yang bisa mencintai setulus kamu. Kamu tidak pernah salah karena mencinta. Yang salah adalah mereka yang mengkhianati cinta itu. Jangan biarkan dirimu ikut hancur karena kesalahan mereka. Bangkitlah dan buktikan bahwa kamu lebih berharga daripada luka ini.
6. Jaga harga diri, hindari balas dengan cara murahan. Ketika kamu tahu pasanganmu selingkuh, amarah bisa membakar hati. Kekecewaan terasa menusuk dalam. Rasa ingin membalas muncul secara otomatis. Seolah dengan membuatnya merasakan hal yang sama, kamu bisa merasa lebih lega. Tapi di titik inilah, keputusanmu akan menentukan martabatmu. Apakah kamu akan tetap berdiri tegak dengan harga diri, atau ikut terjerumus dalam permainan kotor yang sama? Selingkuh memang menyakitkan, tapi jangan biarkan luka itu membuatmu kehilangan kendali. Banyak orang memilih membalas dengan cara murahan. Ada yang sengaja selingkuh balik, ada yang menyebarkan aib kemana-mana, ada juga yang membuat drama berlebihan hanya untuk melampiaskan dendam. Sekilas, itu terasa melegakan. Kamu seperti punya senjata untuk membuatnya menyesal. Tapi sebenarnya, justru itu membuatmu terlihat kalah. Kamu tidak lagi berbeda dengan dia yang menusukmu lebih dulu. Balas dendam hanya akan menjeratmu dalam lingkaran kebencian. Kamu tidak lebih bahagia setelah itu. Yang ada, hatimu makin kotor dan tenangmu hilang. Rasa sakit yang kamu tanggung justru semakin lama reda. Sementara, menjaga harga diri akan membawamu pada kekuatan yang lebih besar. Kamu menunjukkan pada dunia bahwa dirimu tidak bisa dijatuhkan oleh pengkhianatan. Bahwa kesetiaanmu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tidak semua orang miliki. Menjaga harga diri berarti menolak balas dengan cara murahan, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu dirimu terlalu berharga untuk jatuh ke level yang sama rendahnya. Kamu memilih jalan yang lebih elegan, lebih dewasa, dan lebih membanggakan. Kadang, cara terbaik membuat orang selingkuh menyesal adalah dengan menunjukkan betapa kuatnya kamu. Kamu tetap tenang, tetap anggun, tetap mampu berdiri tanpa harus menjatuhkan dirimu sendiri. Di balik luka yang dalam, ada martabat yang tak boleh kamu gadaikan. Itu harta yang lebih berharga dari sekadar dendam. Tidak mudah, memang, karena hatimu ingin berteriak, ingin membalas, ingin menuntut rasa sakit yang sama. Tapi percayalah, kekuatan sejati ada di kendali. Ketika kamu bisa mengendalikan dirimu, saat itulah kamu sudah menang. Bayangkan jika kamu balas dengan cara murahan, kamu mungkin merasa puas sebentar. Tapi setelahnya, rasa bersalah dan penyesalan akan datang. Karena kamu sadar, yang kamu lakukan tidak membuatmu lebih baik. Tapi bila kamu memilih menjaga harga diri, waktu akan membuktikan segalanya. Orang yang selingkuh akan melihat bahwa kamu bukan orang sembarangan yang bisa dipermainkan seenaknya. Mereka akan menyesal sendiri, bukan karena kamu balas dengan luka yang sama, melainkan karena mereka kehilangan seseorang yang tetap berkelas meski dihancurkan. Dan penyesalan semacam itu jauh lebih menyiksa. Kamu tidak perlu tanganmu kotor. Kamu tidak perlu hidup dengan beban rasa dendam. Kamu hanya perlu berdiri di jalanmu sendiri. Jalan yang penuh martabat, meski dilalui dengan air mata. Sebab balas dendam tidak akan pernah menyembuhkan luka. Yang menyembuhkan adalah penerimaan, pengendalian diri, dan keberanian untuk tetap menjaga dirimu tetap berharga. Renungan untukmu di poin 6 ini. Pada akhirnya, menjaga harga diri adalah pilihan, bukan jalan yang mudah, tapi itulah jalan yang membuatmu kuat. Jangan biarkan pengkhianatan orang lain mengotori jiwa yang kamu bangun dengan susah payah, karena dirimu jauh lebih bernilai dari sekadar dendam. Ingatlah, membalas dengan cara murahan tidak akan mengangkat derajatmu, yang ada justru menurunkan nilaimu di mata dirimu sendiri. Jangan biarkan amarah sesaat merusak gambaran besar hidupmu. Kamu berhak tetap bersinar meski pernah disakiti. Kesetiaanmu tidak sia-sia. Ketegaranmu akan jadi bukti bahwa luka tidak selalu membuatmu hancur, tapi bisa mengubahmu jadi lebih berkelas. Biarkan waktu dan kehidupan yang memberi pelajaran pada mereka. Tugasmu hanya satu, yaitu menjaga martabatmu tetap utuh. Karena di ujungnya, harga dirimu adalah kemenanganmu yang sejati. 7. Libatkan dukungan dari orang terpercaya. Saat diselingkuhi, banyak orang mencoba menghadapi semuanya sendirian. Mereka menutup diri, berpura-pura kuat, dan menyimpan luka itu dalam diam.
Namun semakin ditahan, rasa sakit itu justru makin menggerogoti hati. Seakan-akan beban itu terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Itulah mengapa penting sekali untuk melibatkan orang terpercaya. Bukan sembarang orang, tapi seseorang yang benar-benar bisa menjaga rahasia. Seseorang yang tidak menghakimi, yang mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Mereka bisa menjadi tempatmu menumpahkan air mata tanpa takut ditertawakan. Dukungan dari orang terdekat memberi ruang untuk bernapas. Ketika kamu merasa terhimpit oleh pengkhianatan, mereka bisa menjadi udara segar. Kehadiran mereka bukan sekadar kata-kata, tapi juga energi yang menenangkan. Kadang hanya dengan duduk bersama, tanpa bicara pun, hatimu bisa sedikit lega. Jangan salah paham, meminta dukungan bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu tahu batas kemampuanmu. Tidak ada manusia yang bisa bertahan terus-menerus sendirian menghadapi badai besar. Dan pengkhianatan adalah badai yang mampu merobohkan siapapun. Orang terpercaya yang kamu libatkan bisa keluarga dekat, bisa juga sahabat yang sudah mengenalmu sejak lama, atau bahkan mentor, guru, atau tokoh yang kamu hormati. Mereka punya peran penting dalam mengembalikan pijakan hidupmu. Kadang mereka tidak bisa memberi solusi langsung, tapi mereka bisa mengingatkan siapa dirimu sebenarnya. Mereka bisa menguatkan bahwa kamu lebih berharga daripada rasa sakit ini, dan bahwa hidupmu tidak berhenti hanya karena satu orang memilih berkhianat. Dukungan juga bisa berupa tindakan kecil yang sangat berarti. Mungkin mereka menemanimu makan ketika kamu tidak selera. Mungkin mereka mengajakku keluar rumah agar tidak terus menangis. Atau sekadar mengirim pesan singkat menanyakan kabar. Hal-hal sederhana itu sering menjadi penopang yang tidak terlihat. Bahkan saat kamu sendiri sudah merasa tidak sanggup berdiri, merekalah yang diam-diam menopangmu, agar kamu tidak terjatuh lebih dalam. Itulah kekuatan orang terpercaya yang hadir di hidupmu. Namun ada hal yang harus kamu waspadai. Jangan salah memilih orang tempatmu bercerita. Ada orang yang hanya berpura-pura peduli, tapi sebenarnya menyebarkan ceritamu. Ada pula yang hanya memperkeruh keadaan dengan kata-kata penuh kebencian. Karena itu, penting memilih dengan hati-hati. Jangan asal terbuka pada siapa saja. Cukup pada mereka yang kamu yakin punya niat tulus mendukungmu. Mereka yang tidak sekadar ingin tahu, tapi benar-benar ingin menemanimu pulih. Dukungan dari orang terpercaya juga bisa membuatmu lebih rasional. Saat hatimu terbakar emosi, mereka membantu menenangkan pikiran. Mereka bisa mengingatkan untuk tidak mengambil keputusan gegabah. Mereka bisa menahanmu agar tidak melakukan hal yang nanti kamu sesali. Bayangkan jika kamu sendirian, tanpa ada yang mengingatkan. Kemarahan bisa meledak jadi tindakan bodoh. Kesedihan bisa menyeretmu dalam jurang putus asa. Dan itu akan semakin merusak hidupmu yang sebenarnya masih bisa diselamatkan. Di sisi lain, dukungan dari mereka bisa jadi cermin. Kadang kita butuh perspektif luar untuk melihat lebih jernih. Mereka bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak kita sadari karena dikuasai emosi. Itu membantu kita memahami masalah dengan cara yang lebih dewasa. Keterlibatan orang terpercaya juga memberi rasa aman. Kamu tidak lagi merasa sendirian dalam penderitaan ini. Ada tangan yang menggenggam, ada telinga yang mendengar, ada hati yang mengerti. Dan itu cukup untuk membuatmu bertahan satu hari lagi. Renungan untukmu di poin 7 ini. Ketika dikhianati, kita sering merasa dunia berhenti. Namun melibatkan orang terpercaya membuat kita sadar, hidup tidak sendirian. Masih ada orang yang tulus menjaga, tanpa meminta imbalan. Itu adalah pengingat bahwa kasih sayang sejati masih ada di dunia ini. Jangan takut terlihat rapuh di hadapan orang yang tepat. Kadang, justru di saat kita berani membuka diri, kita menemukan kembali alasan untuk tetap bertahan. Karena luka akan lebih cepat sembuh bila tidak disembunyikan sendirian. Ingatlah, pengkhianatan bukan akhir dari hidupmu. Kamu masih punya lingkaran kecil yang siap menemanimu pulih. Libatkan mereka. Jangan menanggung semua sendiri. Karena cinta yang tulus tidak hilang hanya karena satu orang berkhianat. 8. Pertimbangkan konseling atau terapi pasangan. Menghadapi perselingkuhan bukan hanya soal rasa sakit pribadi. Ada kalanya,
Luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan sendirian. Di titik inilah, konseling atau terapi pasangan bisa menjadi pilihan. Bukan tanda kelemahan, tetapi langkah keberanian untuk mencari jalan keluar. Banyak orang salah paham dengan terapi. Mereka berpikir itu hanya untuk hubungan yang sudah diambang kehancuran. Padahal, terapi justru bisa membantu sejak awal masalah muncul. Bahkan ketika luka masih segar, konseling bisa memberi arah yang lebih jelas. Konseling pasangan bukan berarti semua harus dipertahankan. Tujuannya bukan semata agar hubungan tetap berjalan, namun agar kamu dan pasangan mendapat ruang aman untuk bicara. Ruang yang dipandu orang profesional, tanpa saling menyerang. Kadang, ketika hanya berdua, semua percakapan berubah menjadi perdebatan. Kemarahan meledak, saling menyalahkan, dan tidak ada yang mendengar. Di dalam ruang terapi, percakapan dijaga agar tetap terarah. Setiap pihak diberi kesempatan bicara tanpa interupsi. Konselor membantu memecah simpul masalah yang tampak rumit. Dia bisa menunjukkan pola yang selama ini tidak kamu sadari. Misalnya, komunikasi yang buruk, kebutuhan emosional yang diabaikan, atau luka lama yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Tentu, tidak semua pasangan yang datang ke terapi akan kembali bersama. Ada yang akhirnya memilih berpisah dengan lebih damai. Ada juga yang justru menemukan cara baru untuk saling memahami. Keduanya sama-sama valid, sama-sama berarti. Jangan anggap terapi sebagai alat untuk memaksa bertahan. Lihatlah terapi sebagai sarana untuk mengenali pilihan dengan jernih. Karena keputusan yang diambil dengan pemahaman penuh akan lebih sehat daripada keputusan yang lahir dari emosi yang belum selesai. Jika pasanganmu setuju untuk ikut terapi, itu pertanda baik. Artinya dia masih mau membuka ruang untuk memperbaiki. Namun, jika dia menolak, bukan berarti kamu gagal. Kamu tetap bisa menjalani konseling pribadi untuk dirimu sendiri. Terapi individu juga penting setelah diselingkuhi, karena ada trauma yang mengendap di dalam hati. Ada pertanyaan yang terus berputar di kepala. Ada luka yang sulit sembuh tanpa bantuan pihak luar. Dengan bantuan terapis, kamu belajar memahami emosimu. Kamu belajar menerima bahwa luka ini nyata, namun bisa disembuhkan. Kamu belajar cara menetapkan batasan dengan sehat. Dan kamu belajar menemukan kembali rasa percaya pada dirimu sendiri. Konseling memberi perspektif yang netral. Ketika teman dan keluarga biasanya cenderung memihakmu, terapis tidak ada di pihak manapun, selain pada kebenaran. Itu yang membuat percakapan menjadi lebih adil. Banyak orang malu untuk pergi ke terapi. Takut dianggap lemah, takut dicap tidak mampu mengatasi masalah sendiri. Padahal justru dengan terapi, kamu menunjukkan keberanian, berani menghadapi luka, bukan menutupinya. Mungkin kamu bertanya, apakah terapi benar-benar bisa menghapus sakitnya? Jawabannya, tidak sepenuhnya. Sakit itu akan tetap meninggalkan bekas. Namun terapi bisa mengajarkan cara hidup bersama bekas luka itu dengan lebih sehat. Dan terkadang, bukan sembuh total yang kamu butuhkan, tapi cara baru untuk bangkit, bergerak, dan hidup lebih kuat. Itulah yang bisa diberikan oleh terapi. Bukan sihir, tapi sebuah jalan menuju penyembuhan. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kadang kita terlalu sibuk mencari jawaban di kepala sendiri, padahal ada pintu lain yang bisa kita ketuk. Pintu bantuan dari mereka yang terlatih mendengarkan tanpa menghakimi. Di sanalah hati kita bisa bernapas lebih lega. Tidak ada salahnya mengakui bahwa kita butuh bantuan. Justru di sanalah letak kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan untuk tidak lagi pura-pura tegar sendirian. Terapi mungkin tidak menghapus semua luka, namun ia bisa menuntun kita agar luka itu tidak lagi menguasai hidup. Agar kita bisa berjalan dengan kepala tegak, bukan tertunduk karena sakit. Dan pada akhirnya, keputusan tetap ada di tangan kita. Mau bertahan atau berpisah, keduanya bukan aib. Yang terpenting adalah apakah kita bisa kembali menemukan damai. Karena hati yang tenang, jauh lebih berharga daripada cinta yang penuh luka. 9. Ambil keputusan yang tegas, bertahan atau melepaskan. Ketika kamu mengetahui pasanganmu berselingkuh, ada satu momen yang paling sulit.
yaitu saat kamu harus menatap dirimu sendiri dan bertanya, apakah aku masih sanggup bertahan atau saatnya aku melepaskan? Pertanyaan ini bukan sekadar pilihan biasa, tapi soal masa depan hidupmu. Bertahan berarti kamu memberi kesempatan untuk memperbaiki yang sudah hancur, kesempatan untuk memaafkan, meski hatimu sudah penuh luka. Tapi bertahan juga berarti siap menanggung risiko rasa sakit yang bisa muncul kembali. Melepaskan berarti kamu memilih jalan yang baru, jalan yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh harapan. Kamu mungkin takut sendirian, tapi kamu akan bebas dari racun pengkhianatan. Kamu memberi dirimu ruang untuk sembuh, tumbuh, dan menemukan cinta yang sehat. Tidak ada keputusan yang sepenuhnya benar atau salah. Semua kembali pada kekuatan dan kebutuhan hatimu. Apakah kamu masih melihat peluang untuk membangun ulang kepercayaan? Atau kamu merasa hubungan ini sudah tidak pantas diperjuangkan lagi? Keputusan ini tidak bisa dibuat dengan emosi semata. Karena saat marah, kamu bisa tergesa memutuskan sesuatu yang kelak disesali. Dan saat terlalu takut kehilangan, kamu bisa bertahan dalam penjara rasa sakit. Kuncinya adalah keseimbangan antara hati dan logika. Jika kamu memilih bertahan, tanyakan hal ini pada dirimu. Apakah pasanganmu sungguh menyesal? Atau hanya takut kehilangan? Apakah dia benar-benar mau berubah? Atau sekadar janji kosong? Apakah kamu masih sanggup memberi kesempatan tanpa membunuh dirimu sendiri? Bertahan tidak akan berhasil jika hanya kamu yang berjuang. Pasanganmu harus menunjukkan usaha nyata, bukan sekadar kata-kata manis. Harus ada tindakan, konsistensi, dan kesungguhan. Jika tidak, bertahan hanya akan menjadi lingkaran penderitaan tanpa ujung. Jika kamu memilih melepaskan, jangan anggap itu kekalahan. Melepaskan bukan berarti kamu lemah. Justru itu bisa jadi bukti bahwa kamu cukup kuat untuk berkata, cukup. Bahwa harga dirimu lebih tinggi daripada sekadar status hubungan. Melepaskan memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas. Membuka kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan baru. Kamu tak lagi harus curiga setiap kali ponselnya bergetar. Kamu tak lagi hidup dalam rasa takut dikhianati lagi. Tegaslah dengan pilihanmu. Jangan setengah hati. Jangan maju mundur. Karena hati yang ragu hanya akan memperpanjang luka. Dan luka yang dibiarkan bisa meracuni seluruh hidupmu. Banyak orang terjebak dalam zona abu-abu. Tidak benar-benar bertahan. Tidak juga melepaskan. Mereka hidup dalam hubungan setengah mati. Dan itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan. Kamu harus berani menutup bab yang sudah tidak sehat. Atau berani menulis ulang cerita dengan komitmen baru. Apapun pilihanmu, pastikan itu datang dari keberanian. Bukan dari rasa takut. Bukan dari tekanan orang lain. Karena pada akhirnya, ini tentangmu. Tentang masa depanmu. Tentang ketenangan hatimu. Orang lain boleh memberi saran. Tapi hanya kamu yang tahu isi hatimu. Dan hanya kamu yang berhak memutuskan jalan hidupmu. Renungan untukmu di poin 9 ini. Pada akhirnya, pilihan bertahan atau melepaskan adalah ujian keberanian. Bukan sekadar soal cinta, tapi soal menghargai diri sendiri. Apapun yang kamu pilih, pastikan itu tidak membuatmu kehilangan jati dirimu. Karena yang paling berharga adalah dirimu sendiri. Bertahan boleh, jika masih ada harapan dan usaha nyata untuk berubah. Tapi jangan bertahan jika hanya kamu yang berjuang sendirian. Melepaskan boleh, jika itu jalan untuk menyelamatkan dirimu. Dan jangan pernah merasa bersalah atas keputusan itu. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang yang mengkhianati. Luka bisa sembuh, hati bisa pulih, dan cinta bisa datang lagi. Yang terpenting adalah keberanianmu mengambil keputusan yang tegas. Karena itulah pintu menuju kebebasan dan ketenangan jiwa. Ingatlah, kejelasan lebih menenangkan daripada keraguan. Tegaslah, jangan biarkan hatimu digantung dalam luka. Bertahan atau melepaskan, putuskan dengan keberanian. Karena hidupmu terlalu singkat untuk dihabiskan dalam keraguan. 10. Fokus pulihkan diri dan bangun hidup yang lebih kuat. Diselingkuhi adalah luka yang tidak hanya merobek hati, tapi juga bisa menghancurkan cara kita memandang hidup. Di titik ini, kamu mungkin merasa jatuh, hancur,
dan kehilangan arah. Namun, ada satu hal yang harus selalu kamu pegang erat. Kamu tetap punya kendali penuh atas hidupmu, meski orang lain berusaha menjatuhkanmu. Saat seseorang mengkhianati cintamu, itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari sebuah proses pemulihan. Kamu tidak bisa memaksa orang yang berkhianat untuk kembali menjadi setia. Tapi kamu bisa memaksa dirimu untuk bangkit, meski perlahan. Fokus pertama yang harus kamu lakukan adalah menerima kenyataan. Menerima bukan berarti setuju dengan apa yang terjadi. Menerima adalah mengakui bahwa luka itu nyata, bahwa pengkhianatan itu benar-benar ada. Dengan menerima, kamu berhenti berperang dengan kenyataan dan mulai mencari jalan keluar. Langkah berikutnya adalah merawat dirimu sendiri. Tubuhmu mungkin lemah karena terlalu sering menangis atau kehilangan nafsu makan. Pikiranmu bisa kacau karena terus memutar ulang kejadian menyakitkan itu. Di sini, self-care bukan lagi sekadar pilihan, tapi kebutuhan. Rawat tubuhmu dengan tidur cukup, makan teratur, dan bergerak. Rawat jiwamu dengan berbicara pada orang yang bisa dipercaya, menulis perasaanmu, atau bahkan berdoa. Semua langkah kecil itu akan menjadi pondasi pemulihanmu, karena luka yang dibiarkan begitu saja hanya akan semakin dalam. Saat kamu sudah sedikit lebih tenang, mulailah mencari makna dari luka ini. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa kupelajari dari pengalaman pahit ini? Mungkin jawabannya tidak akan langsung muncul, tapi seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa luka ini membawamu ke arah yang lebih kuat. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam posisi korban selamanya. Kamu bukan sekadar orang yang disakiti, kamu adalah orang yang bisa memilih untuk berubah dan berkembang. Itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki oleh pengkhianatmu. Bangun kembali rasa percaya dirimu. Ingat, pengkhianatan pasangan bukan berarti kamu tidak layak dicintai. Itu hanya berarti orang itu tidak mampu menjaga kepercayaanmu. Cintamu tetap berharga, meski orang lain gagal menghargainya. Gunakan rasa sakit ini sebagai bahan bakar untuk membangun hidup yang lebih baik. Mulailah dengan hal sederhana, seperti merencanakan tujuan baru. Mungkin belajar keterampilan baru, membangun karir lebih kokoh, atau mengejar hobi yang dulu ditinggalkan. Setiap langkah kecil akan membuatmu merasa kembali punya arah. Jangan lupa untuk membuka hatimu kembali pada hubungan sosial. Terkadang, luka membuat kita ingin mengurung diri, padahal kehangatan dari teman dan keluarga bisa menjadi obat terbaik. Izinkan orang-orang baik masuk kembali ke dalam hidupmu. Pada akhirnya, fokusmu bukan lagi pada dia yang mengkhianatimu, tapi pada dirimu sendiri yang sedang tumbuh. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kamu bisa mengontrol bagaimana kamu merespons dan melanjutkan hidupmu. Jika dulu kamu merasa hancur, kini jadikan luka itu sebagai bukti bahwa kamu pernah bertahan. Jika dulu kamu merasa tidak mampu, kini jadikan bangkitmu sebagai bukti kekuatanmu. Karena pengkhianatan bisa menghancurkan hati, tapi tidak bisa menghancurkan jiwa yang memilih untuk tetap hidup dan terus melangkah. Renungan untukmu di poin 10 ini. Kita sering berpikir bahwa diselingkuhi adalah akhir dari segalanya. Padahal, itu hanyalah babak baru yang sedang terbuka. Kamu bisa memilih untuk terus terpuruk, atau kamu bisa memilih untuk pulih dan bangkit. Jangan biarkan rasa sakit mendefinisikan siapa dirimu. Kamu jauh lebih besar daripada luka itu. Kamu jauh lebih berharga daripada pengkhianatan yang kau terima. Dan kamu punya hak penuh untuk bahagia lagi. Ingatlah, yang hilang darimu hanyalah seseorang yang tidak tahu cara menjaga. Tapi yang kamu dapatkan adalah pelajaran berharga tentang dirimu sendiri. Kamu jadi lebih kuat, lebih dewasa, dan lebih sadar akan nilai dirimu. Itulah kekuatan sejati yang lahir dari luka. Maka, jangan takut memulai lagi. Bangunlah hidup yang lebih kuat, lebih indah, dan lebih tenang. Karena sakitmu hari ini adalah fondasi kebahagiaanmu besok. Dan luka itu akan menjadi saksi bahwa kamu pernah jatuh, tapi akhirnya mampu berdiri lebih tinggi. Itulah 10 hal penting yang harus kamu lakukan saat diselingkuhi pasangan. Karena pada akhirnya, kesetiaan orang lain bukanlah hal yang bisa kamu kendalikan, tapi bagaimana kamu memilih merespon, dan itulah yang menentukan masa depanmu. Ingatlah,
Jangan biarkan luka ini mengubahmu menjadi orang yang jahat. Jadikan pengalaman ini sebagai pelajaran yang berharga, bahwa cintamu tidak salah. Hanya saja kamu memberikannya pada orang yang tidak tepat. Dan suatu hari, kamu akan melihat dirimu jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Kalau kamu sedang berada di fase ini, percayalah kamu tidak sendirian. Banyak orang yang pernah melalui rasa sakit yang sama, tapi mereka berhasil bangkit lebih kuat. Dan pastinya kamu juga bisa melakukannya. Yang terpenting, jangan pernah kehilangan harapan pada cinta yang tulus. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah membantuku untuk like, share, dan subscribe. Bantuan kamu memang terasa kecil, tapi itu membuatku lebih bersemangat lagi untuk membuat konten berikutnya. Ingat, aku akan upload video baru setiap hari jam 7 malam. Aku harap kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik, dan sampai ketemu di video besok.